Lalu kalau mau yang mudah-mudah, dan kita semua kan emang harus banyak makan sayur nih, karena pandemi kayak gini kan Betul. imunitas kunci. Ya mulai sama sayur yang gampang aja, nggak usah sosok mau selada, tanam aja kangkung bayam tuh gampang banget. Oke Kak, ini sore hari ini nih udah banyak dari squad yang udah gabung nih. Kita mau bahas mengenai urban farming sama permaculture nih Kak. Tapi sebelumnya mau perkenalan dulu. Halo Kak, nama aku Aldi dari Siap Darling. Jadi mungkin buat followersnya Kebun Kumara, salam kenal semua, saya dari Siap Darling. Jadi Siap Darling itu tuh kayak social movement yang diinisiasi sama Bakti Lingkungan Jarum Foundation yang ngajak anak muda atau milenial, khususnya mahasiswa sih, untuk terjun langsung dan peduli sama lingkungan. Jadi nggak cuma peduli, tapi juga kita biasanya melakukan aksi Darling namanya. Nah, mereka itu kita sebut namanya Darling Squad nih Kak. Jadi boleh disapa dulu Kak, Darling Squad dan semua yang sudah gabung di sini. Hai Darling Squad, keren banget sih namanya, Darling Squad. Iya. Ya, jadi gak cuman biar peduli aja nih, mereka juga kita ajak tuh buat terjun langsung, nanam. Jadi kita ada aksi Darling, jadi kita nanam di lahan kritis. Kemarin kita berhasil nanam di Kawah Ijen, itu kita nanam cemara gunung, dan juga ada namanya kita Candi Darling, atau Candi Sadar Lingkungan. Jadi kita nanam di Candi seantero Indonesia, kita melakukan konservasi dan menanam pohon-pohon yang punya nilai konservasi dan juga nilai khas di sana. Udah ada Prambanan di Gedong Songo, Ratu Boko dan lain sebagainya. Nah, tadi kan udah nih Kak perkenalan Siap Darlingnya. Boleh dong Kak sebelum kita lanjut ke inti bahasan kita, boleh dikenalin Kebun Kumara itu apa sih buat Darling Squad nih yang belum kenal? Oke, jadi aku mewakili Kebun Kumara. Kebun Kumara itu kami adalah sebuah kebun belajar yang bertekad gimana caranya biar kita sama-sama masyarakat kota bisa menjalani gaya hidup yang lebih lestari. Nah, kita percaya kalau semua itu bisa dimulai pintu masuknya dari berkebun. Jadi kalau kita berkebun sebenarnya kita udah bisa mulai mengisi keseharian kita dengan merawat alam. Nanti dari situ harapannya kita bisa jadi lebih peka lah soal makan, soal pangan, soal sampah, soal sisa makan organik di dapur, soal gaya kita beli makanan tuh dari mana, bisa apa tidak mendukung produk lokal. Jadi banyak banget isu-isu lingkungan yang akan jadi lebih dekat sama kita kalau kita udah mau mulai berkebun gitu. Oke, berarti berkebun di rumah itu tuh kayak merupakan gerbang awal atau pintu pertama membuka untuk hal yang lebih besar lagi untuk lingkungan ya Kak ya? Iya. Boleh diceritain nggak sih Kak awalnya tuh gimana sih Kak, kok Kakak ini kayak bisa muncul dengan Kebun Kumara dan punya ide nanam di kota gitu loh, di rumah? Gitu. Jadi Kebun Kumara ini kalau aku pribadi sebenarnya aku terinspirasi habis aku pulang dari Bumi Langit. Kamu udah pernah belum ke sana? Bumi Langit belum Kak? Itu Jogja. apa tuh Kak? Di Oh Jogja, oke. Jadi itu sebenarnya orang tahu sebagai tempat makan. Orang tahu sebagai tempat makan, tapi sebenarnya itu udah adalah atasnya memang tempat makan, tapi bawahnya tuh rumah, tempat tinggalnya keluarga Woruntu. Jadi Pak Iskandar Woruntu bersama keluarganya. Oke, I see. Nah, aku kesana itu tahun 2015 dan mereka itu pokoknya hidupnya tuh benar-benar mencari cara untuk selaras dan serasi dengan alam. Jadi mereka berkebun, nanam sendiri, semua sampah rumah tangganya mereka kelola lagi jadi kompos buat kebun itu lagi, mereka petik lagi. Terus mereka beternak juga. Jadi ayam yang mereka makan tuh ayam yang mereka rawat sendiri. Jadi gaya hidup yang aku nggak pernah lihat sebelumnya di perkotaan ya, yang begitu dekat dengan sumber pangan kita. Nah, pulang-pulang dari situ aku merasa kok kita sebagai orang kota nggak pernah peka terhadap, we take it for granted gitu, makanan-makanan yang ada di meja makan kita nggak pernah ngeh siapa yang nanemin, gimana proses dia tumbuh, dan karena kita nggak peka akhirnya kita jadi punya budaya-budaya yang mubazir, budaya yang berlebih, ya kan, pengen selalu ada mangga padahal nggak selalu musim mangga, pengen selalu ada cabai padahal cabai naik turun, pengen selalu punya durian yang nggak bisa juga, tapi kita nggak ngeh gitu, semua pokoknya kita mau, kita konsumen harusnya ada gitu kan. Jadi aku merasa terputus banget dari budaya itu, budaya berkebun, budaya dekat dengan alam. Akhirnya itu kenapa aku, suami sama adik-adik bikin Kebun Kumara, karena kita ngerasa kayaknya cara mendekatkan masyarakat kota dengan alam tanpa harus ke pantai, ke gunung, tanpa harus nanam hutan gundul gitu kan, atau nanam mangrove, kayaknya salah satu caranya adalah membawa alam ke rumah kita, dan paling gampang adalah dengan
satu pot tanaman aja kan udah alam ya. Jadi kita merasa sebenarnya keterbukaan itu bisa digali kembali kalau kita mau membawa alam ke keseharian kita. Betul banget Kak. Jadi mungkin kita nggak usah mikir muluk-muluk dulu ya Kak untuk menghijaukan sebuah lahan kritis di mana, tapi kita mungkin bisa mulai dari diri sendiri dan rumah sendiri ya Kak ya, dari mulai satu pot tanaman aja. Oke, nih Kak, sebenarnya kan Siap Darling ini kan rutin ya ngadain mungkin kegiatan yang sifatnya cukup besar nih. Kita nanam di lahan-lahan kritis, candi. Nah, karena kondisi seperti pandemi ini kan lagi dibatasin kayak gini kan, mungkin biar mereka tuh tetap bisa melakukan hal baik di rumah, aksi Darling kalau kita nyebutnya, aksi sadar lingkungan di rumah kan dengan tadi yang Kak bilang, nanam minimal satu pot aja deh gitu. Nah, ini loh yang mereka rasain itu kadang mereka kan anak kosan, kita kan mahasiswa ya ini ya Kak. Siap Darling Squad ini mahasiswa. Mereka tuh terbatas banget lahannya di rumah bahkan di kosannya kayak aduh nggak ada lahan banget. Itu gimana Kak ya ngakalinnya supaya mereka tetap bisa nanam tanaman, berkebun tapi di lahan terbatas? Sebenarnya selama kita tuh sudah diberkahi dengan cuaca tropis ya, jadi kita punya matahari sepanjang tahun. Jadi sebenarnya selama lokasi kita kena matahari, kita bisa berkebun di situ. Berkebunnya pakai apa? Itu tergantung kreativitas masing-masing. Kita bisa pakai pot, itu bisa beli, atau bisa bikin pot. Bikin aja dari wadah-wadah plastik yang kita punya, bikin dari botol-botol yang kita punya, atau misalnya bekas karton susu atau apapun yang kita punya, itu bisa jadi wadah. Jadi buat aku wadah nggak masalah, lebih ke harus dipastikan emang lokasinya kena matahari, itu aja sih. Kalau udah kena matahari bisa berkebun. Lahan nggak masalah, yang penting syukur Indonesia dikasih matahari full sepanjang tahun, manfaatin matahari dan manfaatin media yang ada dan simple kayak botol plastik misalnya gitu, kayak kaleng bekas susu, bekas cat segala macam bisa dipakai ya Kak ya. Iya. Nah, untuk tanamannya sendiri nih, gimana sih Kak cara nentuin tanaman yang pas nih kayak aduh, gue tanam apa nih di lahan kayak gini, pohon apa yang bisa, pohon apa yang enggak, pohon apa yang ngasih manfaat dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, aku selalu menyarankan mulai menanam apa yang kita suka. Gitu ya, jadi apa yang kita kalau suka? Orang pada dasar ya kan, kalau kamu dasarnya nggak suka ngejahe, nggak suka ngeteh pohon-pohonan, ya nggak usah nanam rimpang gitu kan, mungkin itu bukan buat kamu. Mungkin sukanya kangkung, sukanya numis, ya tanam kangkung gitu, tanam bayam. Jadi balik lagi ke kita itu sukanya apa ya kan. Lalu kalau mau yang mudah-mudah, dan kita semua kan emang harus banyak makan sayur nih karena pandemi kayak gini. Betul. Kan imunitas kunci. Ya mulai sama sayur yang gampang aja, nggak usah sosok mau selada, tanam aja kangkung bayam. Kangkung bayam tuh gampang banget dan dalam 40 hari udah bisa panen. Panen, betul. Yang kepake dan dikonsumsi sendiri dulu aja gitu ya. Iya, jadi oke lah misalnya bawang-bawangan masih mau beli, kan nggak masalah, kita kan nggak harus nanam 100% semua, cuma apa yang bisa kita tanam ya kita tanam aja. Misalnya kayak kangkung bayam tadi jelas bisa ditanam. Terus kalau misalnya itu cepet banget. Terus kalau misalnya kita nggak punya waktu tapi pengen bisa makan sesuatu, ya tancap aja stek singkong, tanam pepaya, karena walaupun itu butuh waktu, nanti daun pepaya bisa dimakan, bunga pepaya bisa dimakan. Ya kan, terus singkong kalau nggak sabar nunggu singkongnya, ya petik-petik aja daunnya buat dimakan, buat dilalap gitu. Jadi banyak banget kalau di kita mah yang gampang-gampang gitu. Iya, tergantung aja lo butuhnya apa, sukanya apa, udah itu yang lo tanam gitu kan. Terus gini Kak, ini kan sesuai tema nih, kita kan ngomongin basic urban farming dan permaculture. Mungkin masih pada bingung nih Kak, ini apa sih artinya dan bedanya tuh apa? Boleh nggak Kak dibantu jelasin ke teman-teman Darling Squad? Bedanya urban farming dan permaculture? Itu tuh apa dan bedanya apa sih gitu? Sebenarnya gimana ya, dia urban farming itu kan intinya kamu berkebun di perkotaan, itu kamu udah urban farming. Gitu ya. Caranya bisa terserah kamu mau urban farming pakai pot, kamu mau urban farming di halaman, kamu mau urban farming pakai hidroponik, terserah. Kalau kamu di kota dan kamu berkebun, ya kamu di kota dan kamu berkebun, ya kamu sudah melakukan yang namanya urban farming, gitu ya. Nah, kalau permaculture sendiri itu adalah lebih ke prinsip-prinsip cara kamu berkebun. Gitu. Jadi kan kita tahu sekarang misalnya organik, artinya nggak pakai kimia sama sekali, gitu kan? Nah, kalau permaculture itu melampaui itu. Jadi kalau permaculture udah pasti organik, kita pasti meniru alam. Jadi permaculture itu bagaimana ketika kita berkebun, kita mengikuti prinsip-prinsip alam. Contoh, aku mau berkebun.
Aku udah berkebun banyak dalam pot, ada selada, ada kangkung, ada bayam, ada cabai dan lain sebagainya. Dateng deh belalang, gitu kan? Kok dateng nih ulet, gitu. Nah, kalau prinsip permaculture, kita tidak melihat mereka sebagai hama. Kita melihat mereka sebagai, ya iyalah, gue berkebun, gue menumbuhkan ekosistem, mereka adalah penghuni di sebuah ekosistem itu. Jadi, emang itu tempat mereka. Nah, kalau permaculture tuh dia akan mencari cara gimana caranya biar kita tidak perlu membinasakan mereka, tapi kita mendesain ekosistem di mana kita sama-sama bisa hidup, kita sama-sama bisa untung di situ. Contoh, kalau di kebun Kumara, belalang itu banyak banget. Itu kenapa kita tanam bunga matahari. Jadi bunga matahari kita tuh daunnya pasti bolong, karena itu semua buat belalang sama buat ulet. Jadi nanti sayur mayur kita nggak dihajar sama si belalang itu. Gitu. Jadi permaculture tuh melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang ekosistem, bener-bener gimana cara kalau kita mau berkebun kita tidak melawan prinsip alam, tapi kita bekerja sama dengan alam. Oke, berarti permaculture tuh kayak sebuah konsep gitu ya, kayak gimana kita bentuk ekosistem tapi balance semuanya, kayak jadi nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Kita juga ngelihat hama juga kan disebut hama karena dia jumlahnya banyak dan merugikan. Tapi kalau semuanya seimbang dan bahkan malah bisa bikin bagus ekosistem tersebut ya Kak ya. Dan konsep hama ini menarik banget karena pas kita di perkotaan kan nggak ini ya, kita nggak awam lah. Hama tuh di benak kita pasti kutu, kebanyakan ulet, belalang itu udah hama semua ya. Cuma pas aku belajar soal permaculture di Bumi Langit, sebenarnya konsep hama itu konsep modern yang sangat amat egois. Jadi seakan-akan kalau kita menumbuhkan sesuatu itu hanya buat manusia aja. Padahal kan yang jelas kalau kita bekerja dengan alam, ya alam itu kan punya banyak makhluk lain ya, yang dia juga pasti punya hak untuk menyantap apa yang ada di alam itu, gitu. Jadi konsep hama tuh sebenarnya nggak tepat ya, kita melihat sesuatu sebagai musuh. Jadi lebih ke bagaimana sih kita pinternya kita ketika kita mendesain ruang, mendesain kebun, itu tuh kita bisa menata agar yang menjadi haknya kita itu kita ambil, tapi yang menjadi haknya alam, baik itu ulet, cacing, yang jadi haknya semut, rayap, belalang gitu kan, itu diberikan gitu ke mereka. Bahkan kalau di kebun Kumara kita sampai ini pokoknya bunga yang ini itu sesajen buat belalang ya gitu. Jadi buat kita persembahkan itu buat mereka, biar mereka kenyang di kebun kita dan gak menghajar sayur mayur kita misalnya. Oke. Udah jelas nih ya dari Dalang Squad semuanya nih apa itu urban farming. Jadi setiap kalian nanam di kota itu ya namun udah urban farming namanya ya. Dan sebuah konsep permaculture di mana kalian memanfaatkan ekosistem supaya menjadi seimbang gitu Kak. Oke, ini langsung aja nih Kak, mungkin banyak yang penasaran step by stepnya nih Kak. Pertama itu kita harus ngapain kalau mau mulai urban farming dengan konsep si permaculture tadi? Oke. Pertama kali kamu harus melakukan observasi. Pertama kamu harus observasi ke dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri, punya waktu apa enggak. Kalau namanya berkebun tuh harus disiram loh 2 kali sehari, tanaman tuh nggak tumbuh sendirian. Kita harus mau merawat dia. Punya waktu apa enggak, bener nggak kita bisa disiplin. Mau nggak kita belajar untuk disiplin merawat tanaman. Ya kan? Terus kalau kita udah observasi, kita juga harus ini ya, bukan bermaksud tidak ambisius, tapi juga jangan lebay gitu. Jadi jangan tiba-tiba gue mau berkebun terus beli 20 bibit, taunya nggak kerawat semuanya mati gitu kan. Mendingan mulai yang perlahan aja, 1-2 bibit dulu. Kalau sudah dapat feel-nya, udah enak, udah kebayang, oh ternyata gue setiap pagi harus kayak gini, setiap sore harus kayak gini, baru kita tambah bibit. Jadi observasi diri sendiri paling penting. Yang kedua, observasi konteks hidup kita, ruangnya, kena matahari apa enggak. Kalau yang harus dicari nih lokasi di kosan atau lokasi di rumah yang kena matahari bagian mana. Nah itulah jadi kebun kita. Jadi mungkin beda tuh sama lokasi yang di bayangan kita kayak, oh gue pengen banget teras pas di luar kamar jadi tempat kebun. Taunya nggak kena matahari. Ya udah jangan tempat itu, harus cari tempat lain. Gitu kan, jadi harus diobservasi dulu. Kalau udah tahu mana kena matahari, tinggal pastikan bahwa ada akses air aja. Kalau ada keran nggak deket situ, bisa tarik selang nggak gitu. Jadi matahari sama air itu kunci ya, itu nggak bisa kita nego. Kalau masalah tanaman pangan, ya. Jadi 2 itu harus ada. Udah kalau udah nemu tempatnya, udah tinggal pilih aja bibit sama mau bibit apa duluan yang ditanam. Oke, kita udah nemu tempatnya, matahari udah air juga udah mantep nih Kak. Udah tahu tempatnya di mana nih, udah aman. Tinggal medianya Kak. Media kan gak kalah penting ya Kak dari si tanaman itu sendiri. Nah gimana Kak cara nentuin media? Karena media itu kan tempat dia hidup.
di mana dia hidup, di mana dia cari makan. Nah, itu gimana cara menyiapkan atau memilih media tanam yang tepat nih, Kak? Dan simple tuh tentunya buat teman-teman dari squad nih. Kalau tidak gini, sebenarnya media tanam itu banyak banget tersedia, teman-teman bisa beli. Kalau misalnya kita bicara anak-anak kosan, ya kan, yang pasti depannya nggak ada halaman juga. Kalau halaman juga bukan punya dia nggak bisa main serba gali gitu kan. Itu kita bisa beli. Ada akses untuk media tanam. Beli apa dan di mana itu biasa di toko tani atau enggak di tukang-tukang jual tanaman pinggir jalan gitu loh. Ya kan? Oh iya, betul. Yang itu sudah campuran biasanya, Kak, ya? Ya, tapi kalau aku menyarankan jangan beli yang campuran, jadi campur sendiri aja. Oh, oke. Boleh tuh, Kak, komposisinya apa aja, Kak? Oke, jadi yang wajib banget kita pakai adalah sekam. Bisa sekam bakar, bisa sekam mentah. Kalau punya akses ke tanah liat, bisa nyolong dikit atau bisa minta dikit dari tetangga. Kita minta tanah liat juga, karena tanah kita itu tanah surga. Tanah liat Indonesia tuh bagus banget. Dan walaupun dia lengket kalau sendirian, kalau dia dicampur dia jadi bagus gitu. Jadi kalau bisa punya tanah liat juga, udah habis itu campur sama pupuk. Perbandingannya kalau kita bicara tanah liat, sekam bakar, sekam mentah 1:1:1. Oke. Ya kan? Habis itu baru campur pupuknya. Pupuknya. Pupuk itu minimal. Pupuk itu minimal 1/3 dari volume media tanam. Jadi yang pertama kita lakukan, kita campur dulu tuh tanah liat sama sekam bakar sama sekam mentah, itu kita campur sampai dapat tekstur yang gembur. Habis itu baru tambah si pupuk. Pupuknya bebas, mau pupuk kandang sapi, mau pupuk kandang kambing, mau casking. Kalau bisa bikin kompos sendiri bagus. Pokoknya itu bisa dicari. Tambahin aja ke media tanam yang kita siapkan. Minimal 1/3-nya dari volume itu adalah kompos atau pupuk. Maksimal setengah. Jadi pupuk tuh nggak boleh kebanyakan. Orang tuh kadang suka lebay banget. Saya mau beri pupuk biar tanaman sehat. Pupuknya kebanyakan, tanamannya mati. Ya. Jadi nggak boleh juga di setengah. Karena pupuk tuh, apalagi pupuk kandang tuh kan kayak dia menghasilkan panas ya, Kak. Kalau kebanyakan malah bikin mati itu akar tanaman yang masih baru nggak kuat. Jadi perbandingan yang tepat tadi adalah satu tanah liat, 1 sekam bakar, sekam biasa, kemudian diisi ke potnya, 1/3-nya diisi oleh pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk kompos. Tapi itu dicampur ya, Di. Jadi misalnya kamu sekam bakar, sekam mentah sama tanah liat. Itu kan kamu aduk-aduk, kamu campur. Habis itu kamu dapat dong volumenya. Oh, ini segini, banyaknya segini. Kamu ambil pupuk yang kira-kira 1/3 dari dia, kamu campur lagi ke media tanam dulu, baru kamu pakai. Baru kita masukkan. Yes. Oke. Ya, jadi pupuknya juga dicampur ke dalam media tanam tersebut. Kalau nggak ada tanah liat, bisa pakai sabut kelapa alias kokopit. Itu juga dijual di toko tani. Ya. Oke, gantinya tanah liat kokopit. Ganti tanah liat. Ya. Kalau pakai tanah yang kayak mereka nemu di pinggir jalan, nemu di halaman gitu, bisa nggak sih, Kak? Kayak tanah-tanah ya udah yang bergeletakan. Boleh. Tanah liat kan, tanah merah, pakai aja. Ambil, pakai. Tuh, kalian jadi nggak usah ada alasan lagi, Kak, nggak nemu media tanam, Kak, gimana tuh. Yang penting kalau, sekam kadang mereka sulit nih, Kak, nyarinya nih, Kak. Sekam justru paling gampang. Sekam itu ada sekam mentah, ada sekam bakar. Bedanya apa? Kalau sekam mentah itu kan dia sama-sama kulit padi. Kalau sekam mentah itu kulit padi langsung diambil aja. Kalau sekam bakar tuh kulit padinya udah diasep, makanya warnanya kayak areng gitu, kayak hitam kan. Betul. Nah, orang tuh suka kayak, aduh, bagusan mana sih sekam mentah sama sekam bakar? Jawabannya adalah dua-duanya bagus, karena dua-duanya tuh punya kandungan. Iya, dua-duanya itu punya kandungan unsur hara yang berbeda, jadi nggak bisa aku bilang satu lebih bagus dari yang lain. Jadi kalau aku bisa saranin, pakai dua-duanya. Kalau harus pilih satu, misalnya ada budget gitu ya, nggak bisa beli dua-duanya, cenderung aku menyarankan beli sekam bakar. Gitu, karena sekam bakar itu lebih steril, terus kandungan karbonnya bagus gitu. Cuma ya, karena setahu aku juga karbon. Oh gitu, ya. Karena setahu aku karbon juga kan jadi dia tempat hidupnya bakteri baik di tanah ya, Kak ya. Jadi dia makin subur bakteri baiknya, terus cacing-cacing. Dan sekam mentahnya itu buat medianya supaya tetap moist ya, Kak ya. Jadi nggak gampang kering dan jadi porus medianya. Jago. Kamu udah jago, bener sekali. Di belakang sekam bakar itu lebih mudah lapuk dibanding sekam mentah. Jadi sekam mentah itu lebih jago nyimpen air. Gitu. Jadi you want both of them. Mantap. Oke, tempatnya udah siap, media tanam udah ready. Nah, gimana cara kita mendapatkan bibit tanaman? Misalnya kita mau nanam sayuran, apa harus beli? Atau ada cara lain, Kak, biar gampang gitu dapatnya gimana? Bisa kasih ide? Oke.
Pertama bisa nyolong. Nyolong nih jangan Gimana tuh Kak nyolong, Kak? ya. Nyolong yang baik. Nanti ketemu kayak taman bersama yang ada pohon apa, kita suka ngambilin stek-stekan, kita stekin aja 1, 2. Jadi teman-teman jangan salah ya, di kita tuh banyak banget tanaman-tanaman yang bisa kalau kalian jeli tuh bisa dicari, ada loh. Kayak teman aku kemarin jalan-jalan di sekitar Kemang, dia nemu bibit pohon kari, dia nemu bibit pohon sukun, semua tuh ada di jalan-jalan, di pinggir jalan, tumbuh antara bebatuan gitu, dia tinggal ambil aja, karena toh dia nggak akan tumbuh subur di situ kan, cuma tumbuh. Ya itu kan biasanya ada di bawah burung, ada yang tumbuh karena ya kan di bawah tikus, kita nggak tahu lah siapa yang bawa ke sana tapi tumbuh. Jadi sebenarnya nyolong tuh dalam arti kata banyak banget bibit-bibit yang berserakan, yang tanda kutip take for granted lah ya, dan tidak yang kayak orang nggak perhatiin, diabaikan gitu. Nah kita bisa ambil itu, kita beri dia rumah yang lebih layak gitu, bisa dicari. Kalau nggak bisa, cari di dapur. Cari di dapur sendiri. Dapur tuh. Nah, iya, misalnya aku suka banget cabai, di dapur ada cabai ya, dibuka aja cabainya, yang luar kulitnya dimakan, biji-bijinya dijemur, dikeringin, habis itu disemai. Mau pengen banget dia punya jahe, ya beli aja di pasar atau cari di dapur rimpang, terus tanam ke dalam tanah rimpangnya. Jadi bisa, itu berlaku buat jahe, kunyit, temulawak, temu kunci, semua ya, semua yang rimpang-rimpangan tuh ditanam, tinggal ambil dari dapur aja, masukin tanah juga tumbuh. Nih, jadi buat Darling Squad nih, mulai lebih peka aja ya sama lingkungan jalan sekitar gitu ya, lebih kayak perhatiin gitu loh di sudut-sudut jalan, di taman, di halaman. Bukan berarti nyolong di rumah atau halaman orang loh ya, kita tuh di jalanan aja tuh banyak banget tumbuhan yang tumbuh, sebenarnya itu punya manfaat, cuman kita nggak ngerti dan itu tumbuh dengan gitu aja Kak ya, kita selamatkan lah, kita bawa untuk kita rawat, gitu ya. Yes. Sama terus ini minta ini, kalau misalnya teman-teman jalan, suka ketemu lahan-lahan yang suka ada singkong, tau kan? Lahan-lahan kosong yang ditumbuhin singkong, ada yang kayak Jepang, betul, ya kan? Betul, kayak gitu-gitu. Itu samperin aja orangnya, Pak, boleh nggak minta stekan? Pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih. Minta stekannya, tancep di pot, tumbuh, itu kamu tinggal petik. Yolo itu bisa petik setiap hari, kalau udah lebat kamu bisa makan itu setiap hari. Betul. Udah tumbuh besar bisa di stek lagi, diperbanyak lagi ya Kak ya? Yes. Ya. Oke nih, jadi kalian ini jangan alasan lagi. Oke, kita mungkin bacain komentar dulu ya Kak, kayaknya udah banyak yang nanya nih. Boleh? Kak, kebanyakan belum tahu bentuk pohonnya namanya apa, jadi dikira pohon biasa. Ya, berarti kalian nggak perlu pohon itu sebenarnya. Ya, kamu mulai dengan apa yang kamu tahu lah. Nanti kamu nyetek-nyetek, soalnya kamu nyetek lidah mertua lagi, nggak bisa kamu makan juga. Kan lidah mertua di sayur repot nanti. Nih Kak, kalau dia udah beli media tanam yang dikarungin gitu, perlu ditambah atau ditreatment lagi nggak sih, atau langsung dipakai bisa? Oke, media tanam subur, media tanam cap Pak Tani, media tanam cap Ibu Tani, pokoknya semua yang judulnya media tanam, itu menurut pengalaman Kebun Kumara, karena kita pernah coba-coba trial error, itu sebenarnya nggak cocok dipakai sendirian karena dia terlalu panas. Jadi biasanya kalau kamu pakai itu, nanti tanaman kamu tumbuh subur tuh sekitar 2 minggu sampai sebulan, tapi habis itu dia layu karena dia terlalu padat. Karena kepanas itu. Jadi kalau dari kita sarankan gunakan dia layaknya sebagai pupuk, jangan gunakan dia sebagai media tanam. Jadi tetap tuh dicampur, kamu ada campuran lain juga, tanah sama sekam, baru kalau kamu ada itu, baru kamu campurin ke tanah sama sekam kamu. Oke, tuh ilmu baru tuh. Jadi kalian kalau beli yang udah jadi, perlakukan dia sebagai kompos atau pupuk ya. Jadi tetap kalian cari lagi tanah, cari lagi sekam, baru dicampur sama media tanam yang kalian beli. Wah, thank you nih, ini ilmu baru nih. Terus kalau yang tanah random gitu yang tadi aku bilang, itu kalau kita nggak tahu kualitasnya, terus ciri-cirinya gimana, yang layak apa enggak, tuh gimana Kak? Tanah random yang di jalanan gitu. Coba contoh. Oke, misalnya contoh tanahnya mungkin kering, terus putih-putih itu biasanya kan, kayak kapur gitu, terus kering banget sama pecah apa? Kalau kering itu pecah-pecah gitu loh Kak biasanya. Oke, artinya tanah tandus gitu ya? Tanah tandus gitu gimana tuh? Bisa nggak tuh dipakai? Oke. Kalau itu adalah salah satu karakteristik dari tanah liat. Jadi kalau kita bicara tanah liat atau clay, ketika dia kekeringan dia menjadi tandus. Ketika dia terlalu basah dia menjadi berlumpur.
ya kan? Apakah tanah itu jelek? Ya enggak. Tapi cenderung tanah yang sudah jadi lumpur atau tanah yang sudah tandus, unsur haranya, mikroorganismenya, kehidupannya tuh udah hampir nggak ada dalam situ. Tapi dia bisa diperbaiki. Kalau kamu ambil dia, kamu campur dengan skam, kamu campur dengan pupuk, dia bisa jadi bagus kembali gitu. Oke, berarti itu tetap bisa dipakai dengan syarat tadi kalian campur sekam dan pupuk ya, supaya memperbaiki kondisi dan struktur tanahnya itu supaya lebih sehat gitu ya. Betul. Kak, katanya ada yang nanya di aku tekankan sedikit karena orang tuh suka lupa, dan aku juga baru nge ketika berkebun kalau tanah itu tuh dia tuh hidup ya. Jadi jangan berpikir tanah, batu, skam itu mati. Enggak, dia tuh hidup, ya kan? Jadi dia itu bisa dibuat lebih ditingkatkan kualitasnya gitu. Dia bukan hal yang mati yang didiemin aja, yang begitu aja. Jadi kalau tanah itu kering, tanah itu tandus, tanah itu berlumpur, kamu bisa meningkatkan kualitas dia dengan memberikan perlakuan yang lebih baik gitu, dicampur sama skam, dicampur sama pupuk, nanti dia hidup kembali. Gitu, nanti banyak banget mikroorganisme yang mau menjadikan dia rumah lagi kalau dia sudah sesuai gitu, teksturnya sesuai, komposisinya bagus, kandungan unsur haranya sudah kembali, nanti banyak yang hidup di situ. Binatang-binatang. Tuh, gengs. Jadi, tanah itu dulu makhluk hidup ya, karena sesuai dengan ekosistem kita ada biotik dan abiotik. Abiotik itu makhluk hidup dan abiotik itu pendukungnya tadi air, batu, tanah yang harus seimbang tuh semuanya. Ada yang nanya lagi nih Kak, terus depan halamannya itu sering di-en kucing Kak, itu tai kucing itu manfaat nggak sih Kak sebenarnya? Oke, kucing. Kalau kita bicara makhluk-makhluk karnivora ya, kucing, anjing, ya misalnya musang gitu, kalian pelihara musang atau ular dan lain sebagainya. Mereka itu bagus untuk tanaman hias biasanya. Ketika dia diolah jadi kompos, diolah jadi pupuk, kalau kita bicara karnivora, biasanya dia lebih bagus untuk tanaman hias. Kalau kita pakai untuk tanaman pangan, cenderung dia terlalu panas. Jadi itu kenapa kok pupuk-pupuk yang dipakai itu pupuk kandang sapi, pakai kotoran sapi, pakai kotoran kambing, pakai kotoran cacing. Ya karena mereka lebih herbivore kan, makanan mereka tuh bukan daging. Tapi bukan berarti kotoran tuh jelek. Kayak aku di rumah, aku pelihara anjing kan, dan kita di kebun juga ada kucing. Jadi kalau ada kotoran mereka kita masukin juga ke tempat komposter kita. Tapi kita punya kompos yang namanya banci, banana circle. Jadi itu kayak galian lubang, semua dedaunan masuk ke situ, sama kotoran-kotoran masuk ke situ. Nanti itu kita panen juga, gitu, kita pakai juga. Jadi komposisinya dicampur sama dedaunan. Jadi bisa juga jadi kompos. Jadi tapi harus diolah ya. Jadi jangan kamu ambil kotoran terus kamu taruh di dalam pot, harus diolah dulu. Mungkin kalau pakai kotoran itu harus lebih sedikit aja pemakaian, lebih banyak median yang lainnya ya, tanah, sekamnya lebih banyak perbandingannya ya Kak, supaya lebih aman dan nggak panas tadi Kak bilang. Ya. Kak, ada yang nanya nih, rimpang atau cabenya udah di freezer gitu, bisa ditanam nggak sih Kak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya aku nggak tahu, karena aku nggak punya pengalaman. Belum pernah nyoba nih. Aku nggak pernah nanam sesuatu yang sudah masuk dalam kulkas soalnya. Jadi kalau aku misalnya ngambil benih cabai, itu pasti cabai disimpan di luar. Nah, kalau menurut aku ya itu coba aja. Coba aja. Buat loh. Iya, mereka bisa loh tahan gituan. Cobain aja, kalau nggak bisa ya udah cari yang ada di dapur yang di luar kulkas. Ya, setahu aku sih kalau di freezer gitu kan dia kayak posisi dorman gitu ya. Jadi dia nggak aktif gitu. Ya. Itu bisa dicoba juga tuh, apalagi biji-bijian. Kalian coba keluarin, coba dikeringin lagi, terus kalian tanam. Betul. Kak Sandra, aku mau nanya nih, terus kalau ini kan kayaknya urban farming, permaculture juga udah mulai menjadi tren ya di kalangan anak-anak muda. Terus menurut Kak Sandra sendiri gimana sih Kak ngelihat perkembangan urban farming? Wah, udah kayak jadi banyak banget nih di anak-anak muda sekarang, udah jadi kayak gaya hidup gitu loh. Bagus banget. Kalau menurut aku, kita di perkotaan itu semakin banyak yang berkebun, itu semakin bagus sih. Mau itu dia mulai dari tanaman hias juga menurut aku nggak apa-apa ya. Kayak orang kan sekarang banyak yang jangan tanam tanaman hias dong, tanam tanaman pangan. Ya, maksudnya aku ngerti sih karena tanaman pangan kan bisa dimakan, sedangkan tanaman hias kan nggak bisa dimakan. Cuma tetap aja mau itu berkebun yang mulai dari tanaman hias kayak kamu mau berkebun lidah mertua doang atau mau mulai dari kaktus, it doesn't matter gitu, tanam aja dulu. Dijadikan kebiasaan dulu dalam keseharian dulu,
ya kan, baru nanti dari situ pasti berkembang. Kalau emang itu buat kamu, kalau emang cocok, pasti kamu sendiri akan mengembangkan kegiatan itu. Itu kalau buat aku tuh kayak gini loh, kayak kita di kota itu kan tahu kalau kita harus sehat ya, harus olahraga, bener nggak? Betul. Ya kan, kamu olahraganya apa, Di? Kamu olahraganya apa? Lari dari kenyataan paling. Oh, lari dari kenyataan. Iya, lari beneran lari beneran. Okay. Misalnya kamu lari, maraton, jogging, kan pilihan ada banyak. Orang bisa lari, bisa sepeda, dia bisa berenang, dia bisa yoga, bisa pilates gitu kan. Dia harus cari satu yang paling cocok sama dia, gitu kan, agar dia sehat. Nah, buat aku berkebun tuh kayak salah satu opsi yang bisa dicoba aja. Jadi, is it for everyone? Maybe not. Sama aja kayak aku nggak suka Zumba gitu. Aku nggak enjoy melakukan Zumba. Tapi aku suka misalnya stretching yoga. Ya kalau berkebun menurut aku you have to try it to know if you like it gitu. Jadi kamu coba aja dan semoga bisa menemukan sedikit kedamaian di situ, dan itu bisa terus berkembang jadi kegiatan yang masuk dalam keseharian. Oke, ini kayak seru banget Kak. Menurut Kak, selama perjalanan kebun Kumara ya, selama ngurusin tanaman, berjibaku dengan segala macam hama dan sebagainya, kayak keuntungan apa sih yang kalian atau Kakak dapat gitu selama berkebun? Banyak ya, kalau berkebun buat aku itu, apalagi kayak lagi pandemi kayak gini kan kita sering kepikiran ya, apalagi sekarang udah mau ada pelonggaran, artinya kan kita berharap aja kita imun gitu kan terhadap si virus ini. Aku suka ngerasa kan sebenarnya ujung-ujungnya manusia ini kan diberikan badan yang bisa melawan segala sesuatu sebenarnya. Dan buat aku berkebun itu sebuah wadah ya, sebuah kegiatan yang bisa menguatkan raga kita. Karena kalau kamu berkebun gak mungkin kamu gak bangun pagi, kamu pasti bangun pagi, kamu pasti kena matahari, dan gak mungkin kamu gak megang tanah. Dan ketika kamu megang tanah, kamu jadi sehat, karena tanah itu punya bakteri yang baik buat badan kita. Jadi kamu jadi sehat secara raga. Belum lagi kalau namanya berkebun, pasti orang kalau lari juga ngalamin runners high ya. Jadi kalau kita berkebun kan kita kayak finding flow gitu loh. Jadi kamu tuh cuma kamu kayak nggak mikirin hal lain, pikiran-pikiran yang tadi membebani tuh lupa. Kamu bisa sama tanaman tuh kayaknya healing aja gitu, terapeutik sekali. Karena apalagi warna hijau kan warna yang healing. Jadi orang kalau stres, sekarang orang-orang psikologi yang nature therapy kalau stres disuruh ke taman, itu benar. Karena kalau kita bersama tanaman kita jadi lebih calm, kita lebih damai gitu. Ya kan, jadi kayak nemuin inner peace sendiri aja gitu ya. Jadi ketika kita harus menguatkan imunitas dan kita harus happy dan kita harus healthy, sebenarnya berkebun itu bisa jadi solusi yang sangat amat nyata gitu untuk meraih itu. Oke. Ini Kak, ini kan Darling Squad nih kalau sampai sekarang ini kita sudah berhasil ngumpulin sekitar 1288 Darling Squad nih. Oke, mana nih Darling Squad, suaranya boleh lambaikan tangannya? Banyak ya? Ya, dan itu terus bertambah seiring dengan kegiatan kita dan juga sosial media kita. Mungkin ada pesan gitu Kak buat mereka yang mau mulai belajar atau memulai urban farming buat si Darling Squad nih? Pesannya, kalau menurut aku tadi mulai perlahan dan dengan jumlah yang sedikit dulu, ya kan? Gak usah berlebihan, segala sesuatu tuh harus sewajarnya, ya kan, termasuk berkebun, karena ini makhluk hidup, perlu dirawat, ini kayak baby lah, kamu harus punya waktu buat dia, ya kan. Lalu kalau aku selalu merasa tangan dingin, tangan panas tuh mitos, karena aku sendiri gak pernah berkebun sebelum ada kebun Kumara. Jadi aku baru berkebun tahun 2015-2016. Sebelumnya aku gak pernah berkebun sama sekali ya. Oke, jadi aku selalu percaya kalau aku aja bisa, artinya semua orang pasti bisa. Jadi kuncinya adalah kamu harus mau jadi murid. Nah, namanya jadi murid kan harus mau berguru kan. Berguru pada siapa? Ya kalau kita berkebun ya kita berguru pada alam gitu. Jadi harus mau peka membaca tanamannya. Gak ada tuh istilah instan dalam tanaman, nggak bisa lu nyemai besok jadi, nggak akan ada, dan harus mau sabar gitu. Jadi berkebun itu cocok untuk orang-orang yang mau kembali jadi murid gitu, yang mau berguru. Kalau mau jadi gurunya ya nggak cocok berkebun. Oke, berarti kayak nggak harus punya ilmu dan basic lingkungan, basic tanaman itu, tapi semua bisa berkebun. Asal mau sabar, belajar, trial and error nih Kak, paling penting itu kayaknya ya. Sampai kita bisa ngerti gitu. Oke, aku mau bacain lagi komentar nih. Ada yang mau nanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Oke, ini udah, Darling Squad udah angkat tangan semua nih, rame nih. Lucu banget ya.
saya juga menyapa nih followersnya Kebun Kumara. Halo, jangan lupa follow Instagramnya Siap Daring. Dan kalian Darling Squad jangan lupa follow Instagramnya Kebun Kumara. Lucu banget sih. Mana nih? Oh, Cassandra ajak ke Candi Darling dong. Nah, ini kita tuh setiap tahun selalu ada event di Candi nih Kak. Nanam bareng di candi-candi se-Indonesia. Nanti next kalau kita undang kira-kira bisa nggak nih? Aduh, pengen dong. Abis COVID kan? Habis COVID dong pastinya. Pokoknya setelah pandemi ini selesai, semua sudah normal kembali, kita akan langsung ngadain Candi Darling selanjutnya. Kemarin kita harus habis dari Gedong Songo, Kak. Dari Gedong Songo, terus sebelumnya udah ada Prambanan, Ratu Boko, Candi Ijo, seru pokoknya Kak. Nanti next, Kak Sandra sama Biru mungkin, sama Kak Dira kita ajak untuk gabung di Candi Darling. Aku mau. Oke, kita cari lagi pertanyaan sebentar. Birunya sudah bobok kah itu Kak? Udah akhirnya. Mendengar suaramu yang merdu itu loh, Di. Waduh. Nih Kak, cara nyiram. Kak, kalau berkebun untuk pembibitan, baiknya tuh nyiramnya pagi atau sore sih? Terus siramnya berapa kali sehari gitu? Nyiramnya 2 kali sehari. Pagi sebelum jam 9, sore setelah asar. Tuh, pagi sebelum jam 9 dan sore setelah asar. Karena kalau siang-siang nanti daunnya malah kering ya Kak, malah kebakar gitu ya. Ya malah layu nanti dia kayak malah layu. Kak, kalau tanam mint, rosemary, basil, media tanamnya sama aja nggak sama yang tadi Kakak udah sebutin? Oke, kalau nanam tanaman-tanaman bule, ya kan ini kan pasti bicara mint, tanaman bule namanya ya. Bule ini aku nyebutnya bule. Dia memang lebih suka media tanam yang cepet kering. Jadi dia nggak terlalu suka tanah liat. Kecuali kita bicara mint lokal atau basil lokal. Basil lokal which is kemangi ya. Dia lebih kuat tuh sama tanah liat. Jadi biasanya kalau rosemary, mint sama si basil yang luar negeri itu kebanyakan tanah yang dipakai, media tanam yang dipakai adalah scam. Scam mentah, scam bakar. Mungkin dicampur pasir bisa Kak, mungkin Kak? Dicampur pasir juga bisa ya. Supaya lebih kering dan cepet kering. Tidak menyimpan. Oke, tuh. Cara nyiram ya, jangan lupa juga disiram dan jangan keseringan disiram juga pastinya bisa layu. Jangan overwatering. Kak, nanam jahe. Jangan overwatering. Kak, tanaman jahe misalnya nanam jahe belum muncul juga rimpangnya, gimana cara munculinnya? Mungkin jelek ya jahenya, Kak. Pertama, dipastikan dulu jahenya belum busuk. Kalau jahenya sudah busuk tidak akan muncul daunnya. Oke. Lalu kalau daunnya belum muncul gimana? Memang kalau nanam rimpang daunnya tuh muncul nggak cepet ya. Bukan kayak seminggu 2 minggu, kadang 3 minggu. Kadang ada yang sebulan baru daunnya kecil muncul gitu. Jadi ya wajar aja sih, ditunggu aja. Ditunggu sampai sebulan gitulah. Terus diberi kasih sayang, jangan lupa diajak ngobrol tanamannya. Diajak ngobrol tuh. Hai, kamu rimpang tumbuh ya gitu dengan sehat, dengan baik gitu. Yes, aku percaya banget itu sangat efektif. Oke, ada yang nanya lagi tuh, untuk nyembuhin leaf miner, apa tuh Kak? Leaf miner tuh gimana ya Kak? Terus vitamin apa aja yang cocok untuk tanaman pangan? Terima kasih Kak. Kalian kayaknya lebih textbook dibanding aku ya. Leaf miner tuh yang mana ya? Leaf miner tuh yang di bawah daun ya? Kamu tahu nggak, Di? Leaf miner? Mungkin leaf miner. Mungkin yang nanya kalau masih ada bisa tanya lagi, bisa tulis lagi kali di komen yang dimaksud. Nabila, kayaknya boleh? Di bawah daun itu ya? Mungkin. Yang kayak bercak-bercak gitu atau serangga putih-putih? Kalau kita bahas serangga-serangga yang nempel di daun, biasanya cara pertama untuk menghilangkan mereka adalah dengan dilap. Dihilangkan secara fisik gitu. Jadi dilap aja. Jadi nggak usah disemprot-semprot dulu. Jadi dibersihin aja. Dihilangkan dari tanaman. Yes, like that. Benar. Jadi benar-benar literally dihilangin dari tanaman kamu. Si kutu-kutunya, apitsnya, leaf minernya dihilangin. Kalau dia kembali, ya kan? Biasanya dia akan kembali kalau tanamannya rentan. Jadi kalau tanaman-tanaman yang diserang sama kutu tuh biasanya dia dari sananya tuh udah lemah. Nah, kenapa dia bisa lemah? Biasanya dari media tanamnya. Kalau media tanamnya kuat, biasanya tanamannya lebih kuat. Oke. Ada saran Kak, mungkin ditambahin apa? Dikuatin pakai unsur apa atau bahan apa gitu? Biar lebih kuat kalau dianya. Memang yang pertama kan saran aku tadi dilap dulu ya, jadi secara fisik dihilangkan. Habis itu diperhatiin aja tanahnya, kalau dia terlalu kering,
bisa sih dikeluarin lagi, terus dicampur ulang, dikasih media tanam baru, dipindahkan sekaligus ke pot yang lebih besar misalnya. Tapi kalau misalnya dia terlalu kering, kasih mulus saja. Jadi kasih dedaunan kering di atas potnya atau di atas lahannya. Jadi tanahnya tetap lembab. Oke, ini leaf miner tuh kayaknya bentuk cacing di daun. Oh, ya aku tahu. Ulet. Di terong sama di tomatku juga ada. Kalau buat aku sih nggak pernah aku apa-apain ya. Nanti dia hilang sendiri kalau misalkan biasanya itu muncul di bibit-bibit aku yang kecil. Nanti pas aku pindah tanam dia ke pot atau langsung ke tanah, dia hilang. Karena ya tadi aku bilang itu media tanamnya kuat. Nanti tanamannya tuh bisa kayak melawan dia gitu atau datang predator yang mangsa. Di tomat biasanya tuh, betul. Tomat tuh juga rentan ya kayak sama hama-hamaan yang ulat, serangga dan sebagainya. Tomat itu nggak gampang. Aku baru sukses Kak. Pokoknya kita juga di Kebun Kumara kan bukan expert ya, kita selalu bilang ke orang, kita juga baru banyak belajar. Waktu itu kita akhirnya berhasil tomat tuh baru kapan ya, 2018 baru kita berhasil nanam tomat. Sekarang aja kalau aku nanam tomat, misalnya aku nanam 5, mungkin yang berhasil cuma 2 atau 3, nggak semuanya. Gitu, jadi nggak apa-apa, aku wajar aja, ada aja lah gitu-gituan, jadi it's okay. Iya, soalnya juga ini aku juga nanam tomat tuh kayak beberapa doang yang tumbuh, dan kalaupun tumbuh tuh kerdil gitu, sama gak tumbuh buahnya kecil banget gitu loh, kerdil jadinya. Emang agak susah sih si tomat itu. Media tanam sih, tomat tuh sangat sensitif ke media tanam. Kalau media tanamnya cocok, dia tumbuh subur banget. Kalau media tanamnya nggak cocok, ya dia langsung kayak gitu. Oke, tadi ada yang nanya asar itu habis jam 3, jam 4-an gitu. Di atas di atas jam 3:30 ya benar. Di atas jam 4 lah kalau mau nyiram sore-sore, 3:30, jam 4. Oke, waduh, ini udah nggak nyangka nih mau hampir sejam aja nih Kak. Emang, cepet ya? Cepet banget, padahal masih banyak banget yang mau ditanyain. Kak, jarak tanam ideal cabai itu gimana Kak? Tergantung tanamannya, jarak tanam dia dari cabai ke cabai lain atau dari cabai ke apa nih? Boleh, mungkin cabai ke cabai yang lainnya. Oke, kalau misalnya cabai itu kan dia tumbuhnya cukup besar. Menurut aku, sorry ya, aku selalu pakai jengkal-jengkalan. 4-5 jengkal, berapa tuh? Artinya 60-80 cm lah. Jadi di antara cabai itu ditanamin yang lain. Rimpang misalnya di antara cabai. Jadi teman-teman tuh juga gini, kalau aku di Kebun Kumara selalu cerita, kita itu kan menanam dalam space in time, jadi dalam ruang dan waktu. Cabai itu tumbuhnya ke atas, ya kan? Jadi dia memakan ruang di atas. Jadi di sekeliling dia kita bisa nanam sesuatu yang makan ruang di bawah. Jadi kayak rimpang-rimpang. Itu bisa. Terus itu menanam dalam ruang. Jadi kita memanfaatkan setiap ruang yang ada. Lalu menanam dalam waktu. Cabai itu baru dipanen habis 6, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, tergantung ya hoki-hokian kita. Kalau gitu kita kan juga pengen dong makan sebelum 6 bulan, masa harus nungguin cabai habis itu nggak panen-panen? Ya tanam aja kangkung yang bisa panen dalam 40 hari di tanah di bawah cabai gitu. Jadi kita menanam dalam waktu juga. Jadi 40 hari nanam cabai. Nanti 40 habis itu panen kangkung, panen terus tiba-tiba udah panen cabainya gitu. Jadi kita bisa panen lebih dari satu jenis. Oke, aduh nih Kak, ini kayaknya waktunya tuh sejam ini biasa berakhir nih Kak live-nya ini. Jadi sebelum berakhir nih Kak, mungkin ada pesan gitu Kak buat Darling Squad nih Kak, terakhir gitu Kak, summary-nya gitu Kak untuk si berkebun urban dan permaculture ini buat Darling Squad ini apa nih Kak? Kalau buat aku, apalagi buat teman-teman Darling Squad ya kan, kalian artinya adalah udah punya bibit bebet bobotnya untuk peduli lingkungan. Dan menurut aku tuh luar biasa ya, karena itu justru yang susah untuk ditumbuhkan gitu, kesadaran untuk peduli lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dari kalian sih aku rasa kalian mau ngapain pun aku percaya ada tekad baik untuk alam di situ. Nah, berkebun itu sebenarnya akan memperkaya kalian aja gitu. Jadi ketika kalian Darling Squad ini pengen berkarya untuk semesta, ketika kita sudah berkebun pasti ada pembelajaran yang bisa kamu ambil dari situ, yang bisa kamu bawa untuk cara kamu merawat alam selanjutnya. Jadi you can only win kok, you can only win by gardening gitu. Jadi dicoba aja. Dicoba aja mulai dari diri sendiri, dan kalau dilakukannya bareng-bareng kan pasti bakal memberikan dampak positif bagi lingkungan yang lebih besar ya Kak ya. Sesuai dengan tagline kita nih, siap Darling, karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Oke, terima kasih Kak Sandra dari Kebun Kumara udah sharing
Ini kayaknya kurang loh Kak, beneran waktunya nih Kak. Buat Darling Squad yang baru gabung, jangan khawatir, nanti aku bakal save live-nya story ini. Nanti ke depan juga kalau masih banyak yang minati, kita bakal live bareng lagi Kak ya. Dan kita tunggu di Candi Darling. Kak Sandra, Kak Dira, Biru, sama timnya Kebun Kumara. Iya. Oke, aku juga mau ngingetin buat Darling Squad nih, jangan lupa kalau udah dapet ilmunya tadi nih, langsung dipraktekin aja di rumahnya, di kosannya. Terus kalian foto, jangan lupa upload di story dan tag Siap Darling karena akan ada hadiah menarik nih dari Siap Darling. Oke, sekali lagi Kak Sandra, terima kasih buat sharingnya, luar biasa banget sore ini. Ngabuburit nih Kak, sambil di rumah aja dapat informasi yang menarik. Kapan Kak Candi Darling selanjutnya? Setelah pandemi, kita akan laksanakan langsung segera Candi Darling. So, stay tune terus. Udah ada yang bisa nebak belum nih? Kita mau candinya di mana nih? Kayak udah mulai banyak bocoran nih. Oke, aku bisikin ya. Aku bisikin nih. Candi selanjutnya itu ada di Candi Dieng. Oke, terima kasih Darling Squad semuanya. Buat Kebun Kumara juga terima kasih. Kak Sandra, Biru. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Thank you. Bye.